Media pembelajaran interaktif kelas 3 tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1 manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Bahasa Indonesia kelas 3 tema 2 dongeng. Di sini terdapat petunjuk, KD atau indikator, materi, soal, dan profil. Lalu klik next. Petunjuk. Di sini terdapat icon halaman selanjutnya, halaman sebelumnya, home atau menu awal, keluar. KD atau indikator. KD 3.8 menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. 4.8 memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Indikator 3.8.1 membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi. 4.8.1 mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar. Pengertian dongeng. Dongeng merupakan cerita khayalan yang berisi dan bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh utama yang ada pada dongeng biasanya manusia, hewan, atau tumbuhan. Dongeng juga memiliki alur atau jalan cerita yang sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Contoh dongeng yaitu Lutung Kasarung, Timun Mas, Bawang Merah, dan Bawang Putih. Perhatikan dongeng tersebut. Hai pepaya, lihatlah tubuhku yang tinggi ini. Tahukah kamu, akulah pohon yang paling disukai manusia. Tidak ada pohon lain yang dapat menandingi kehebatanku, kata si kelapa. Semua bagian tubuhku bermanfaat bagi manusia. Buahku dapat dimakan jika sudah tua. Buahku dapat dijadikan masakan. Setiap pohon memiliki kelebihan sendiri kelapa. Aku tidak ingin merepotkan si penjaga kebun ketika panen. Aku tidak ingin membuatnya kesusahan mengambil buahku. Oleh karena itu, pohonku tidak terlalu tinggi sehingga ia bisa meraihnya dengan tangan saja, kata si pepaya. Tokoh yang ada dalam dongeng tersebut yaitu pohon pepaya dan pohon kelapa. Pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut yaitu jangan menyombongkan diri karena setiap sesuatu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jenis-jenis dongeng. 1. Mite. Dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya adalah dewa-dewa. 2. Legenda. Dongeng mengenai peristiwa sejarah, suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Fabel. Dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. 4. Hikayat. Dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. 5. Parabel. Dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Unsur-unsur dalam dongeng. 1. Tokoh, yaitu para pelaku yang ada di dalam dongeng. 2. Latar, yaitu tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. 3. Watak tokoh, yaitu sifat atau tokoh dalam dongeng. 4. Alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. 5. Pesan atau amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca.
Kenali karakter tokoh dongeng. Setiap tokoh dalam dongeng memiliki karakter atau watak yang berbeda-beda. Ada karakter yang mendukung tokoh utama, ada karakter yang menentang tokoh utama, ada juga karakter yang netral. Tokoh dongeng biasanya disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng, yaitu dengan memberi nama atau sebutan. Karakter tokoh dalam dongeng ditemukan dengan 1. Disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng. 2. Melalui percakapan antar tokoh. 3. Disampaikan tokoh lain. 4. Pendapat tokoh lain. Menemukan pesan dari teks dongeng. Dongeng biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Untuk menemukan pesan tersebut, kita dapat membaca atau menyimak dongeng dengan cermat. Menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri. Dongeng juga dapat disajikan dalam bentuk seri. Gambar seri adalah rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Di sini terdapat soal. Perhatikan teks berikut untuk soal nomor 1-2. Pada sebuah lomba lari, Kancil mengatakan bahwa Siput tidak akan menang. Kancil beranggapan bahwa ia adalah pelari tercepat di hutan itu. Siput tidak marah. Namun pada akhirnya saat lomba lari diadakan, Kancil kalah karena ia terluka saat berlari. Soal nomor 1. Sifat Kancil pada cerita di atas adalah Siput dapat menang karena ia memiliki sifat. 3. Yang dimaksud dengan tokoh di dalam sebuah dongeng adalah dalam sebuah dongeng tokoh protagonis adalah. 5. Yang dimaksud dengan alur adalah. Di sini terdapat profil saya. Nama saya adalah Anggarsiwi Pramudita dengan nomor NPM 201446000284, kelas A220, prodi PGSD. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.